Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabata lil qira'ah wal qira'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadati lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Syarhil Quran yang berbahagia, Dewan Hakim yang mulia, yang bijaksana dengan tinta penilaiannya, semoga Allah hadiahkan syurga. Amin Allahumma amin. Bill Gates, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa peran AI di dalam dunia pendidikan memiliki potensi besar dalam mengembangkan sebuah pembelajaran. Dalam perspektif Islam, pendidikan bukan hanya sebagai alat transfer pengetahuan, akan tetapi sebagai alat pembentukan akhlak dan karakter. Namun, sangat disayangkan hadirin, kecanggihan AI disalahgunakan, dimulai dari penyebaran fitnah penuh kebohongan, menjadikan alat penipuan yang menjerumuskan, meretas data pribadi demi kepuasan, bahkan yang paling menyakitkan, mengubah wajah polos menjadi gambar nista yang penuh penghinaan. Inilah kenyataannya. Ketika kecerdasan berubah menjadi ancaman dan teknologi yang seharusnya membahagiakan justru melahirkan kesedihan. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut hadirin, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Peran AI dalam Transformasi Sosial Quran di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima Aku berlindung kepada Allah
carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Hakim yang kami hormati, dalam kaidah bahasa Arab, lafaz wabtaghi yang berarti carilah adalah petunjuk untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan harta dan kekayaan yang telah Allah berikan. Kemudian pada lafaz wala dan tabghi yang mengandung huruf nahi yang menegaskan bahwa janganlah membuat kerusakan dan kejahatan di muka bumi. Sedangkan menurut tafsir At-Tabari di dalam kitabnya Al-Quranul Azim karya Ismail bin Umar bin Kathir At-Dimashqi, Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ay ma'an'amallahu bihi 'alaika minal mali wal jahi watub bihi wajhallahi fid daril akhirah. bahwa ayat ini mengandung perintah kepada kita untuk menyeimbangkan antara orientasi akhirat dan pemanfaatan dunia. Dewan Hakim yang mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk AI adalah bagian dari karunia Allah yang patut kita syukuri sepenuh hati. Namun harus diarahkan untuk hal kebaikan, bukan untuk merusak tatanan kehidupan, dan menegaskan bahwa ayat ini relevan dengan tantangan modern. Teknologi adalah bagian dari nasib dunia yang bisa menjadi sarana kebaikan apabila dikendalikan oleh nilai moral. Akan tetapi bisa menjadi sumber kerusakan apabila dipakai tanpa kontrol etika. Hadirin, agar AI menjadi berkah dan bukan musibah, maka gunakanlah dengan 3 prinsip yang terjaga. Yang pertama, prinsip tasarruf, yaitu pemanfaatan. Jadikan AI sebagai alat mencari ridho, bukan sebagai sarana mencari celah yang berdarah. Kedua, prinsip amanah. Junjung tinggi nilai kemanusiaan. Jangan gunakan AI untuk merusak tatanan kehidupan. Ketiga, prinsip tabayun. Selalu saling informasi dengan iman agar tidak sesat terjebak dalam kebatilan ketipuan zaman. Hadirin, kami yakin dan percaya bahwa dengan kemajuan di dalam bidang teknologi membawa kejayaan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Namun saat ini manusia hidup di zaman yang serba instan. Jika ingin mencari jawaban, Tinggal klik buka GPT. jika ingin wajah nampak menawan, Tinggal sentuh buka deh Remini. bahkan ketika arah kehidupan mulai dipenuhi dengan kebingungan, tinggal ucapkan "Oke Google", lalu semuanya terasa mudah menemukan jawaban. Betul, hadirin. Hal ini sebagaimana sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. hadirin, dikutip dari kompas.com pada tanggal 22 Mei 2026, kita dikejutkan dengan kasus
keras kepada kita bahwa AI dapat menciptakan ilusi yang menyesatkan, menjebak manusia dalam duka yang tak kunjung usai. Bahkan yang paling mengerikan hadirin, AI dapat merusak kesehatan mental kita. Oleh sebabnya hadirin, kita harus bijak berperilaku terhadap AI. Karena AI hanyalah alat, manusialah yang menentukan arah penggunaannya. oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan semangat mengaji dan mengkaji untuk meningkatkan kualitas diri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 36 berikut ini. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 7 halaman 435 menjelaskan bahwa ayat ini melarang dengan tegas untuk mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan, dan beliau juga menegaskan bahwa pentingnya memiliki pemahaman yang memadai sebelum mengambil sikap dan tindakan, termasuk di dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian hadirin, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kami tarik 3 poin kesimpulan. Yang pertama, AI harus diposisikan sebagai instrumen pendidikan yang memuliakan akhlak, bukan hanya sebagai alat mengejar kecerdasan tanpa adanya etika. Kedua, kita wajib menjaga keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi dalam setiap inovasi yang kita cipta. Ketiga, tanamkanlah prinsip tabayun sebagai saringan iman dalam menghadapi informasi yang penuh tipu daya. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut hadirin, penggunaan teknologi dalam transformasi masyarakat dapat dilakukan secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Maka dari itu, marilah kita menjadi